Baik, kali ini ada satu cerita dari Kang Ujang di Bekasi sana, di mana Kang Ujang itu pernah punya satu pengalaman. Dia diminta oleh salah satu keluarga tetangganya untuk mengantarkan jenazah ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, Kang Ujang tahun 2013, udah lumayan lama ya, sekitar 9 tahun yang lalu, itu pernah diminta oleh tetangganya itu buat mengantarkan jenazah. Jadi Kang Ujang sendiri tuh punya sebuah armada atau kendaraan roda 4. Kendaraannya sebutin aja mereknya nggak apa-apa ya, Suzuki EPV. Kawan-kawan mungkin familiar, sebuah minibus gitu ya. Di dalamnya kan longgar, dan untuk aktivitas sehari-harinya sebenarnya itu mobil itu sering disewa sama beberapa koleganya, sama beberapa teman-temannya juga, itu untuk angkut-angkut macem-macem lah. Paling sering itu untuk angkut kain-kain yang biasanya belanja di Tanah Abang, nanti di drop kemana kayak gitu. Nah, itulah yang dilakukan sama Kang Ujang kesehariannya tuh itu. Nah, jadi suatu hari ada salah satu salah satu tetangganya Kang Ujang itu yang meninggal dunia. Kebetulan yang meninggal itu adalah orang yang sepuh, seorang laki-laki meninggal di usia 90 tahunan. Keluarga itu adalah keluarga yang ya cukup kaya, rumahnya besar, rumahnya gedong, dan konon katanya memang kayak turun-temurun seperti itulah. Dan waktu itu entah kenapa Kang Ujang juga bingung sebenarnya. Jadi dari meninggalnya itu dari jam 11 malam. Kang Ujang juga mendengar pengumumannya gitu ya. Ada di musola sekitar itu diumumin kalau bapak ini telah meninggal dunia dengan tenang dan seterusnya. Loh, ini meninggal. Kang Ujang pun cuman kepikiran, oh yaudah nanti berarti harus ngelayat atau gimana. Nggak disangka-sangka tiba-tiba ada salah satu ada salah satu anggota keluarga tersebut itu ngedatengin Kang Ujang yang waktu itu lagi nongkrong-nongkrong sama beberapa temennya, sesama driver juga. Nah, waktu itu gini, orang tersebut, salah satu keluarganya itu datang, namanya anggap aja siapa ya, Mas Joni itu ya. Nah, si Joni itu datang ke sana bilang, "Bang, mau minta tolong bang," katanya. "Bang Ujang," katanya. "Oh iya, kenapa bro?" Kang Ujang tahu ini salah satu keluarga yang meninggal nih. Bang manggilnya, "Bang, punten, aduh gimana sih ngomongnya, Bang, mau minta tolong," katanya. "Mau minta tolong apaan nih?" "Gini bang, ini kan kakek itu meninggal." "Iya meninggal, tadi saya dengar pengumumannya di musola. Jadi gini Kang," manggilnya Kang aja lah ya. "Jadi gini Kang, kami keluarga itu mau minta tolong apaan?" "Mau minta tolong dianterin Kang," katanya. "Lo maksudnya dianterin gimana?" "Iya, bawa jenazahnya kakek ke kampung sana." "Loh, tapi kalian kan punya mobil," katanya begitu. "Maksudnya aku nyetirin doang atau gimana?" "Enggak Kang, sekalian pakai mobil yang Kang Ujang aja," katanya. Loh, kalian kan ada mobil?" Lagi-lagi nanya kan Kang Ujang. "Iya Kang, tapi kayaknya nggak pada mau dibawa pakai mobil sendiri. Kang Ujang bersedia nggak?" "Aduh, kalau itu saya satu nggak enak, kedua saya tuh nggak punya pengalaman buat bawa jenazah seperti itu. Kenapa nggak ini coba kontak-kontak itu rumah sakit, pinjem mobil jenazahnya, barangkali ada yang bisa." Kang Ujang udah ngomong seperti itu. "Oh ya sudah, nanti saya sampein deh Kang," kata si Mas Joni tadi ya. "Nanti saya sampein deh Kang ke keluarga dulu, kita musyawarah dulu." Ya. Kang Ujang juga nating tulus gitulah, gila aja minta antar bawa jenazah gitu. Mana mohon maaf ya, waktu itu almarhum
lelaki yang udah sepuh, yang meninggal barusan itu terkenal. Dia itu punya kemampuan. Ya orang saktinya situlah, katanya begitu. Ini katanya ya nggak jauh-jauh dengan yang namanya pesugihan segala macam. Soalnya memang kaya gitu. Rumahnya paling gede di situ, keluarganya juga. Ya memang nggak ada yang aneh-aneh di keluarganya. Maksudnya meninggal mendadak atau apa itu nggak ada sama sekali. Semuanya normal, cuman desas-desusnya itu seperti itu. Kalau bapak tersebut itu punya sesuatu lah, banyak ilmunya, banyak peliharaannya, katanya begitu. Itu cuman sebatas desas-desus di masyarakat, termasuk Kang Ujang juga tahu masalah itu. Dan awalnya Kang Ujang juga ya udah ogah banget gitu ya, suruh bawa ke sana lagi gitu. Mau dibayar berapa, kata Kang Ujang, ogah lah gitu, bawa mayit ke sana malam-malam begini gitu kan. Si Mas Joni pun balik ke keluarga sana, sampai akhirnya entah yang didiskusikan itu apa. Kemudian Mas Joni balik lagi ke situ. Loh, si Joni lagi ke sini, kata Kang Ujang. Ini teman-temannya itu udah pada melipir pergi, soalnya takutnya kayak gitu bakal dimintain tolong juga untuk nganterin jenazah itu. Datang, Kang. Maaf Kang, katanya begitu. Iya, kenapa lagi John? Kang, minta tolong lah Kang lah, dianterin lah Kang, pakai mobilnya Kang Ujang aja, katanya. Ya John, bukannya gimana-gimana John, ini kan udah malam satu, yang kedua dianterinnya ke Jawa sana kan. Iya betul Kang, ke Jawa sana jauh, kata si Kang Ujang. Udah gitu bawa beginian, terus terang saya tuh nggak ada pengalaman, katanya. Kang, sebentar deh Kang, katanya, sebentar kita tunggu dulu. Nah setelah itu ada bapaknya Joni. Jadi Joni itu kan cucunya dari almarhum ya. Ini anaknya, bapaknya datang ke sini. Wah Jang, nyapa gitu kan. Udah kenal juga Jang. Jadi gini Jang. Mungkin Joni ngomongnya nggak lengkap atau gimana gitu ya. Jadi gini Jang. Kami mau minta tolong sama kamu. Si Kang Ujang waktu itu tuh jadi agak segen gitu ya. Karena Pak Dodi, anggap aja begitu, Pak Dodi itu lumayan disegenin di sana, bapaknya si Mas Joni tadi. Gini Jang, saya tuh minta tolong, kali ini aja, katanya begitu, ditegesin, kali ini aja. Udah, kamu minta bayaran berapa, kata Kang Ujang, kata si Pak Dodi tadi, kamu minta bayaran berapa, ambil aja Jang. Kesempatan ini tuh nggak ada kedua kalinya, kata si Pak Dodi tadi. Cuman Kang Ujang tetap, aduh gimana ya Pak ya, saya takut Pak. Alah kamu takut apaan gitu, orang nggak ada apa-apa, cuman bawa jenazah doang ke sana, kamu tinggal nyetir bentar juga nyampe dan kamu dapat duit lah, intinya seperti itu. Kamu minta berapa Jang? Ya sudah Pak, saya pikir-pikir dulu. Enggak, kata si Pak Dodi ya, saya tuh minta tolong Jang, saya minta tolong gitu ya. Ini saya udah baik-baik nih gitu, saya minta tolong sama kamu. Di situ Kang Ujang itu udah, aduh, wah ini udah gimana ya, aku tuh udah kayak ngerasa dipaksa atau gimana, tapi mau gimana lagi, aku segen sama Pak Dodi itu. Ya udah Pak, Bapak emangnya mau ngasih berapa Pak? Ya udah, saya kasih segini, nominalnya nggak usah disebutin ya. Tapi menurut Kang Ujang, begitu ngedenger nominalnya, seketika itu gitu ya, aku tuh bener-bener kayak wow gitu. Ini gede banget, ini kayak aku kerja sebulan ini, kata pikirnya Kang Ujang. Iya Pak, itu beneran Pak segitu, saya dapat segitu. Iya kamu dapat segitu, kata si kata Pak Dodi meyakinkan. Gini, setengahnya saya bayar di muka, nanti sisanya setelah ya kamu mau pulang ke sini, saya juga ikut ke sana kok, kata si Pak Dodi. Ya sudah Pak, saya gini Pak, kasih saya waktu 5 menit, Bapak sebentar tunggu di sini ya. Iya, saya mau minta izin istri dulu, katanya. Oh ya sudah, sana. Akhirnya Kang Ujang pun masuk ke dalam, agak geser sedikit ya, rumahnya bukan di depan situ, beberapa rumah di sebelah. Akhirnya Kang Ujang ke sana ngomong sama istrinya, Dek, Akang itu mau ke Jawa malam ini kan. Loh kok mendadak banget Kang? Iya diminta sama Pak Dodi. Akang tuh nggak bisa nolak soalnya, beneran. Emang suruh apain? Suruh bawa itu, katanya. Wow, itu beneran Kang. Beneran Kang, nggak dipikirin lagi Kang. Ya sayang soalnya bayarannya segini. Istrinya pun,
Wah, bayarannya lumayan juga ya Kang ya. Udah ambil aja deh, ambil aja. Istrinya pun akhirnya mendukung. Oh ya sudahlah, nggak ada beban berarti Kang Ujang. Akhirnya Kang Ujang balik lagi ke sana, ketemu sama Pak Dodi. Ya sudah Pak, saya bawa Pak, katanya, tapi saya nggak mau sendirian gitu. Lah emang kenapa kamu sendirian aja, kata Pak Dodi. Pak, saya itu bawa orang mati Pak, masa saya sendirian? Saya itu bukan keluarganya, nanti kalau di jalan disetop sama polisi gimana Pak? Saya nggak kenal begini segala macam. Oh iya bener-bener. John, kamu temenin Kang Ujang ya ke sana. Iya Pak, si Mas Joni itu mau nemenin si Kang Ujang. Akhirnya ya sudah Pak, ini temennya cuma satu, keluarga yang lain gak ada yang ikut Pak di belakang. Udahlah, nggak usah, kalian aja gitu, kalian aja berdua, nanti kami menyusul, kata si Pak Dodi tadi. Ya sudah, mau gimana lagi, Kang Ujang pun beres-beres itu ya. Jadi joknya itu harus dilipetin semuanya ke depan lah, pokoknya ribet lah waktu itu. Ada beberapa customisasi, ada copot ini copot itu juga, kata Kang Ujang. Kalau dijelasin secara teknis itu ribet juga. Tapi intinya begini, Kang Ujang selesai nyiapin mobilnya, sejam kemudian Kang Ujang pun ke rumahnya Pak Dodi itu, ke rumahnya Mas Joni ke sana, dan udah ditungguin sama keluarganya itu di situ banyak udah pada berdatangan. Cuman yang bikin agak sedikit miris Kang Ujang itu begini, jenazah itu belum dimandikan sama sekali. Ya mungkin karena baru meninggal ya, dan kondisinya itu malam hari. Jadi jenazah itu dibawa kayak pakai ini loh, memang sebelumnya itu udah dipakai ranjang yang ada rodanya yang bisa dilipat seperti itu, mirip kayak di rumah-rumah sakit. Nah, jenazah tadi ditaruhnya di sana dengan kondisi ditutupin kain jarit doang. Sempet dibuka begini, Kang Ujang ngelihat asem, kata si Kang Ujang gitu. Ininya udah diikat gitu ya pakai kain, ya kondisinya itu kurus dan yang lain-lain, nggak usah terlalu detail lah ya. Terus si jenazah tersebut akhirnya diangkut ke mobilnya Kang Ujang, dan alhamdulillah muat gitu. Mikirnya aduh ini kalau nggak muat gimana gitu ya, itu ternyata muat, masuk mobilnya Kang Ujang. Ya udah jelep tutup. Joni, lagi-lagi Pak Dodi turun. John, kamu temenin ini ya, temenin Kang Ujang sampai rumah, sekaligus kamu jadi penunjuk jalannya. Jadi Pak, katanya. Siap, kata si Mas Joni tadi. Mas Joni itu usianya usia anak kuliahan ya, semester nggak tau lah apa namanya, tahun ketiga mungkin, semester 6 begitu. Nah akhirnya apa, Pak Dodi dan keluarga sebelum berangkat gitu kan, ayo Jang, kamu ditemenin sama ini ya, sama Joni, nggak apa-apa ya? Ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting ada perwakilan keluarga. Sebenarnya makin rame sih makin baik Pak, jadi saya tuh ada temennya. Udah nggak apa-apa, berdua aja, nanti kami pakai mobil masing-masing, kami nanti akan ikut di belakangnya, kata si Pak Dodi tadi. Dan udah, Kang Ujang pun akhirnya pamitan, mereka pun jalan ke sana sama Mas Joni. Ini keluarganya Pak Dodi dan yang lain-lain juga menyusul ya, mungkin mereka siap-siap dulu segala macam. Jalanlah si Kang Ujang sama Mas Joni tadi. Sepanjang perjalanan itu awal-awal perjalanan, bukan sepanjang ya, awal-awal perjalanan itu si Mas Joni banyak curhat di sana. Gitu ya Kang ya, punten Kang, saudara-saudara saya itu memang begitu Kang, keluarga. Ya Kang Ujang cuman diem aja ngedengerin si Mas Joni tadi cerita. Ya namanya kakek sendiri meninggal kayak gitu, kok nggak ada yang mau ngurusin atau gimana, dimandiin dulu kayak atau apa, biar besok bawa kesananya besok pagi kondisinya itu udah bersih, jadi kan di sana nanti nggak repot-repot lagi, kata si Mas Joni. Kasihan juga kakek. Tapi ya begitu ya Kang ya, ya cukup Kang Ujang aja lah yang tahu lah, tadi udah ngeliat semua kayak gimana. Semuanya angkat tangan gitu. Sebenarnya aku sendiri agak males nemenin, maksudnya melakukan hal ini gitu. Bukan berarti karena aku nggak sayang sama kakek, bukan berarti aku nggak mau nemenin kakek nganterin ini, bukan Kang. Tapi karena itu tadi, yang lain itu lepas tangan Kang. Aku tuh selalu kayak udah, kamu aja John, kamu aja. Aku selalu jadiin tumbalnya lah, kata si Mas Joni. Sampai akhirnya di perjalanan saat
mereka itu udah keluar kota Bekasi, berarti mungkin masuk Karawang sana ya. Mulai ada keanehan, waktu itu kan udah pagi bener-bener. Jadi entah kenapa AC kan itu dimatiin di sana sengaja sama Kang Ujang. Jendelanya tuh agak dibuka, di bagian belakang juga dibuka. Tujuannya tuh begini, mohon maaf. Jadi kondisi jenazah itu tuh baunya tuh agak pesing. Nah kalau misal ditutup di AC-in, itu baunya tuh bakalan ngumpel di situ aja. Nanti kan malah ganggu konsentrasi nyetir. Mana jauh harus ke Jawa Tengah sana kan. Akhirnya apa ya sudah. Kaca-kaca dibuka segala macam. Cuman ada sesuatu hal yang aneh. Rasanya hawanya di mobil itu kok dingin banget. Ngelebihin kayak dipakein AC full, kata Kang Ujang. John, kamu ngerasa dingin gak, John? Iya Kang, aku ngerasa dingin Kang. Pengaruh apa ya John? Ya mungkin udara malam kali Kang. Oh ya bisa jadi. Tapi Kang Ujang begini, John, di luar nggak terlalu dingin kok kayak di sini, kata si Kang Ujang ya. Masa sih Kang? Iya ya Kang ya. Joni pun akhirnya ikut-ikutan begini. Iya ya Kang ya. Nggak terlalu dingin kok, di sini dingin banget ya Kang ya. Udah nggak usah mikir yang macam-macam, kata Kang Ujang itu. Ya, mungkin ini bawaan yang di belakang kali John gitu ya. Wah bisa jadi Kang. Mbak maaf ya Mbak ya, katanya. Si Mas Joni pun akhirnya kayak gitu ya. Dibawa bercanda biar nggak serem soalnya. Nah entah udah sampai di mana. Yang jelas itu udah deket-deket Cirebon situlah. Bawanya kan lumayan ngebut juga waktu itu. Jadi begini. Begitu memasuki Cirebon, itu ada keanehan yang lain. Jadi di mobil itu awalnya kan baunya itu pesing banget, nggak nyaman. Berhenti sedikit aja saat nguel gitu, itu baunya akan, kalau misal di lampu merah, itu bau aroma pesingnya itu udah mulai keluar. Saat jalan ke bawah angin baunya hilang. Nah kali ini tuh bau pesing itu berubah, berganti jadi bau wangi bunga. Di situ Kang Ujang mulai, John jangan tidur, Joninya tuh udah begini ya, udah liar-liar. John jangan tidur John. Iya Kang, kenapa Kang? Bau kembang, kata si Kang Ujang ya. Si Mas Joni pun coba kayak gitu, ngendus gitu. Iya ya Kang ya, kok bau kembang? Dari mana ya Kang? Dari luar atau dari mana? Enggak tahu. Seketika spionnya Kang Ujang yang di tengah itu kan kelihatan jenazah di belakang itu, langsung dibelokin. Si Mas Joni ngeh gitu ya. Kang, kenapa spionnya nanti di belakang nggak kelihatan gimana? Enggak ah. Aku gimana ya? Udah bilang aja Kang, takut kan, kata si Mas Joni. Iya John, agak takut gue John, agak gimana gitu rasanya. Bau itu tuh nambah gitu, makin baunya tuh sumpah wangi, enak sih begini sih daripada bau yang tadi. Cuman kok jadi serem ya John ya? Iya Kang, santai aja Kang, banyak berdoa aja Kang, kata si Mas Joni ya. Kang, aku sambil ngeliat-ngeliat gimana Kang. Kang Ujangnya sebenarnya berat gitu ya. John temenin gitu ya. Tapi ya sudah, kasihan juga, mungkin anak ini capek kali abis nungguin kakeknya atau apa gitu. Kakeknya yang mungkin pas sakratul maut. Ya sudah John, kamu udah nggak apa-apa wis, katanya, kata si Kang Ujang. Tapi jangan lama-lama ya, kalau ada apa-apa nanti tak bangunin ya John ya. Iya Kang, siap Kang. Mas Joni pun ini tidur ya, riap-riap. Kang Ujang pun juga ngerasa kok aku udah mulai agak ngantuk. Waktu itu udah mulai masuk Jawa Tengah ya. Aku kok udah mulai ngantuk begini. Aduh, mana ini masih mungkin sekitar 3 atau 4 jam lagi menuju ke sana. Kuat nggak ya? Udah berhenti dulu. Ini jadi ingat cerita sebelumnya. Ini juga perjalanan sama ke Jawa Tengah. Reuni 86 kalau nggak salah judulnya. Nah, akhirnya mereka pun minggir sebentar ke sana. Begitu minggir, Kang Ujang kan turun dia, si Mas Joninya tuh masih tidur. Kang Ujang turun dari mobil, nyalain rokok sebentar. Dan saat nyalain rokok, si Mas Joni itu ternyata bangun juga. Dia itu ikut keluar ke sana nemenin Kang Ujang tadi. Si Mas Joni sendiri nggak ngerokok, hanya nemenin doang. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol. Ngantuk ya Kang? Iya ngantuk banget ini, kalau nggak berhenti gawat gitu, takutnya ada apa-apa. Di situ samar-samar. Jadi kan mereka berhentinya tuh di pinggir jalan. Kalau ada kendaraan melintas begini, meskipun kaca mobil tersebut itu agak gelap, apalagi malam, kan kalau ngelihat ke dalam itu nggak kelihatan karena malam itu tadi.
Tapi saat ada mobil lewat, itu kan kaca tembus, kaca samping-samping itu tembus. Di situ Kang Ujang itu merhatiin ke sana, maksudnya ngontrol jenazahnya gitu ya, pakai lampu yang itu tadi seadanya itu, diperhatiin begini, langsung Kang Ujangnya tuh balik badan zet gitu ya. Si Mas Joni Kang kenapa Kang? Katanya, enggak apa-apa Jun, enggak apa-apa Jun. Jun tengokin itu Jun, kakek kamu tengokin Jun, katanya begitu. Iya, si Mas Joni pun akhirnya apa? Ngebuka pintu samping, jelek. Oh ya sudah, aman Kang, posisinya tuh nggak berubah, kakek masih aman di situ, kata Mas Joni. Dalam hatinya Kang Ujang itu nggak berubah apaan gitu. Sumpah aku tadi tuh ngelihat si kakeknya Mas Joni itu almarhum itu tuh bangun, posisinya tuh lagi duduk gini, apa namanya, kena sinar lampu itu. Kang Ujang diem aja di sana. Aku mau cerita ke Joni nggak ya, mau cerita. Kang emang kenapa sih Kang kok nanya begitu Kang tiba-tiba gitu? Ah udah cerita aja deh ke Joni, tapi nanti Joni takut. Ya udah cerita aja. Takut itu paling enak dibagi-bagi, pikirnya Kang Ujang seperti itu. Jon, ini maaf ya Jon ya, bukannya gimana-gimana Jon, sumpah. Kenapa tadi saya nyuruh kamu buat ngecek kakek kamu? Karena saya tuh ngelihat dari sini nih Jon, itu kan bayangan kelihatan. Iya kelihatan. Itu kakek kamu lagi duduk Jon, katanya. Oh yang bener Kang, katanya. Sumpah Jon, nggak bohong. Saya tuh nggak bohong, kata Kang Ujang. Ya udah Kang, terus gimana Kang? Udah yuk lanjut lagi. Ini udah nggak ngantuk lagi. Akhirnya apa? Mereka pun masuk ke dalam. Mereka pun melanjutkan menyusuri jalanan Pantura, Jawa Tengah yang malam itu gak terlalu rame, sepi lah, hanya segelintir mobil aja yang lalu lalang di sana. Orang-orang ya namanya udah jam 1, jam 2 begitu, itu kan udah sepi banget. Lagi sepi-sepinya, Kang Ujang itu ngelirik Joni, aduh Joni tidur pules lagi. Ini spion kalau misal apa namanya aku belokin begini terus nggak aman juga, aku nggak bisa ngelihat di bagian tengah tuh kayak gimana, rasanya tuh aneh. Akhirnya dibenerin lagi spion tengahnya kan, sambil jalan gitu, fokus pokoknya ke jalan. Refleks namanya sopir, spion kanan, spion kiri, spion tengah itu kan refleks, meskipun menghindari sebenarnya Kang Ujang, tapi lupa juga dia pun ngelirik begini. Langsung direm mendadak sama si Kang Ujang, langsung buru-buru, maksudnya ngerem itu bukannya apa-apa, sengaja direm, dia itu mau berhenti ke samping, mau ke sebelah, mau turun jalan. Turun mobil, glodok gitu kan, si Mas Joni kan kaget, Kang kenapa Kang, enggak kenapa, ini berhenti dulu. Kang Ujang langsung buka pintu, langsung turun, dia tuh langsung jongkok di bawah pohon, ketakutan begini, deg. Mas Joninya pun turun, Kang kenapa? Jon, kakek kamu itu bangun Jon, sumpah Kang, itu perasaan aja kali Kang, emang Akang ngeliat di mana? Ini di spion, sumpah posisinya itu duduk, masa sih? Akhirnya apa, Mas Joni pun dia bangun, ngedeketin mobil, pintunya dibuka, jeglek. Begitu dibuka Kang, si Mas Joni juga kaget, astagfirullahaladzim. Mas Joninya mundur ke belakang. Di situ mereka berdua itu ngelihat kalau kakeknya atau almarhum itu posisinya tuh lagi duduk begini. Ini kain jaritnya tuh masih nutupin tangannya begini ya, belum kemana-mana. Ini cuma duduk begini terus nanti tidur lagi. Blok. Jon, kamu lihat kan Jon, itu kakek kamu bangun kan Jon? Serius, kakek kamu udah meninggal belum sih aslinya? Udah Kang, udah meninggal Kang, sumpah udah meninggal, udah dicek sama dokter itu udah positif meninggal Kang. Terus kenapa bisa bangun Jon? Ya nggak tahu Kang, nggak tahu, katanya begitu. Ini gimana Jon, ini gimana? Ya udah Kang, lanjut aja, biarin aja, kayaknya nggak bakalan ngegigit kakek itu. Si Kang Ujangnya, ya iyalah nggak bakalan ngegigit gitu, orang kamu ada cucunya. Ya udah kita fokus aja ya Jon, ya kita jalan aja. Oke Kang. Akhirnya mereka nggak langsung naik gitu ya, mereka nyantai dulu bentar ya, 5 menit 10 menit, ngabisin rokok dulu, kata si Kang Ujang. Setelah rokoknya habis, mereka berdua pun naik lagi, lanjut jalan. Kali ini spionnya tuh bener-bener dibelokin, udah aku nggak mau ngeliat, katanya. Singkat cerita, perjalanan malam itu tuh bener-bener kayak berat banget. Di saat Mas Joni tertidur lagi, dan kali ini udah deket sama tujuan, entah kenapa Kang Ujang itu ngerasa ini mobil kok
jalanannya tuh agak goyang-goyang begini ya. Apa ban kempes atau bukan? Kang Ujang pun sempat berhenti, tapi berhentinya halus. Mas Joni nggak kebangun. Turun tengokin depan belakang, ban itu aman semuanya. Jalan lagi kan. Tapi kayak gitu, jadi mobilnya itu kayak ada beberapa orang yang ke kanan semuanya, ke kiri semuanya, limbung gitu. Mobilnya tuh agak sedikit oleng. Ini kenapa setir nggak bener, ini kayak ada beban yang goyang-goyang di belakang, atau jangan-jangan gitu, jangan-jangan kakeknya Joni bangun lagi nih, jangan-jangan. Akhirnya apa, Kang Ujang memberanikan diri karena penasaran gitu ya, spionnya dibeginiin lagi. Ngelihat di spion, enggak, kondisi jenazah itu masih normal, masih tidur. Dan singkat cerita, sampailah Kang Ujang di rumah duka yang ada di Jawa sana. Udah ditungguin, udah banyak rumah, dibantuin sama warga. Mas Joni juga ikut turun. Kang Ujang gak ngikut ngangkat, yang ngangkat itu langsung diwakili sama keluarga sana, rame-rame diangkat begini. Begitu ditaruh jrok gitu, jenazahnya bukan ditaruh di jrok ya, kaki tempat tidurnya tadi itu diturunin yang ada rodanya gitu, dibawa masuk ke dalam rumah. Kang Ujang kan masih nunggu di sana sama Joni ke keluarga dulu, setelah itu keluar lagi. Di situ tuh ada beberapa warga atau sanak saudara yang di sana keluar, itu ngomongin ini itu Joni kakek kok ini ya ada luka atau gimana sih, katanya. Lo emang kenapa, kok baunya begitu gitu, bau pesing atau gimana? Enggak Jon, baunya tuh bau borok Jon, katanya begitu kata si. Tapi kami tadi sepanjang jalan sih enggak mas, enggak nyium bau apa-apa. Sampai akhirnya ada satu orang keluar lagi, keluarganya masih, ya Kang Ujang juga di sana juga, masih ngomongin tadi, seputaran tadi. Nah itu ngebisikin, kakek kenapa sih ya gitu, kok badannya kayak gitu semua, kata si orang tersebut. Loh kayak gitu semua gimana? Akhirnya apa, Mas Joni sama Kang Ujang pun kesana nengokin, dan ternyata begitu dibuka, di bagian dada kakeknya itu udah ada korengnya, ada boroknya seperti itu. Langsung ditutup lagi sama Mas Joni. Sumpah tadi sewaktu dibawa ke sini, ini saksinya ini Kang Ujang, nggak ada apa-apa, semuanya itu bersih, kata si Mas Joni ya. Nggak ada apa-apa mas, semuanya itu normal, kakek ya biasa cuman kurus doang gitu kan karena udah sepuh. Tapi kenapa begitu ya Jon? Ya nggak tahu, kata si Mas Joni. Sampai akhirnya udah Kang Ujang sama Mas Joni pun istirahat. Beberapa keluarga yang dari Bekasi itu akhirnya sampai di situ. Udah cuman nyapa-nyapa, ngobrol-ngobrol, Pak Dodi langsung nemuin Kang Ujang dan dibayar langsung di amplop sisanya. Jang, ini nih sisanya yang tadi ya, katanya. Oh iya, makasih ya Pak ya. Nanti kamu gimana? Kamu mau langsung pulang atau mau di sini dulu? Ya udah Pak, saya sekalian takziah lah, saya nunggu di sini, kata si Kang Ujang. Akhirnya Kang Ujang ya di situ sama beberapa warga di sana ngobrol-ngobrol. Kang Ujang pun sempat tertidur. Sampai ya intinya singkat cerita, pagi-pagi ya, bahkan sebelum dimakamin gitu ya, karena Kang Ujang juga masih ada kerjaan lagi di Bekasi, langsung pamit undur diri. Jadi nggak ngelihat proses pemakamannya. Kang Ujang udah pulang ke sana ke Bekasi lagi. Nah, setelah pulang ke Bekasi, ini cerita udah anggap aja udah hari normal begitu ya. Begitu aktivitas normal di sana, Kang Ujang itu mengalami ada satu keanehan di mobilnya. Jadi saat dia lagi ngangkut kain-kain, entah kenapa yang namanya mobil itu penuh dengan bau bangkai. Ini kenapa ya bau bangkai begini, Jang? Ini mobilnya tuh kenapa sih, Jang? Ada satu orang ikut di sana, sisanya tuh kain-kain semuanya. Jang, ini mobil kenapa sih, Jang? Ada tikus mati atau gimana gitu, kata si orang tersebut. Tikus mati apaan? Gak ada gitu. Kok baunya bangkai? Iya aku juga gak tahu, kata si Kang Ujang. Nah akhirnya apa, seorang tersebut itu sampai di tujuannya. Kang Ujang kan balik lagi, waktu itu udah malam, sekitar jam 8 malam. Dia balik lagi, putar lagi. Alangkah kagetnya Kang Ujang saat dia lagi nyetir, refleks lagi ngelihat spion tengah. Di situ ada di kursi tengah, berat ya, di kursi tengah itu
ada yang jembul begini di tengah-tengah, itu apa? Dikiranya ininya jok ya, sandaran kepala jok. Tapi kok di tengah harusnya nggak ada. Ini kenapa kok ada di tengah? Itu apa? Itu apa? Pas diperhatiin si Kang Ujang itu baru ngeh kalau itu adalah sesuatu yang ditutupi sama kain jarit. Kang Ujang langsung udah keringet dingin, dia langsung minggir, langsung stop keluar dari mobil. Begitu dicek begini, alhamdulillah udah nggak ada. Kang Ujang pun nelpon temennya, bro kesini minta tolong, aku minta dianterin pulang ke rumah. Nggak beberapa lama temennya naik motor berdua, satu ikut Kang Ujang, yang satu balik lagi naik motor ditemenin. Jang kenapa sih Jang begini-begini Jang? Kayak anak kecil aja gitu. Sumpah aku tuh kayak gini digangguin. Sampai akhirnya apa? Selama seminggu Kang Ujang itu berhenti make mobil tersebut. Dan mobil tersebut itu katanya nyampe manggil-manggil orang, dibersih-bersihin, didoa-doain. Dan setelah seminggu, Kang Ujang juga udah mulai pede, duitnya juga udah mulai kepepet, dia harus kerja lagi. Akhirnya dia pun kerja lagi, dan alhamdulillah semenjak hari itu udah nggak ada gangguan-gangguan itu lagi. Ya, itulah salah satu cerita dari Kang Ujang. Pengalamannya pernah mengantar jenazah dari Bekasi ke daerah Jawa Tengah sana, kotanya nggak perlu disebutkan, ditemani sama Mas Joni. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kalau ada sesuatu yang positif itu kita ambil, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh yang negatif. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.